Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalia dengan NIM 1132305 dari Program Studi Sistem Komputer Universitas Serang Raya. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal bagian A nomor 21 sampai 30 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Keamanan dan Hukum Komputer. Baik, pada soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara artefak normal dan artefak mencurigakan dalam konteks investigasi forensik digital. Nah, berikan masing-masing 2 contoh. Jadi teman-teman, bedanya ada pada kewajaran aktivitasnya. Artefak normal adalah jejak digital yang muncul otomatis dari aktivitas komputer yang biasa dan sah. Jadi contohnya itu ada pada temporary file atau file sementara saat kita buka aplikasi yang standar. Dan event logs atau catatan saat kita login atau log out dari komputer secara rutin. Nah, sebaliknya, artefak mencurigakan adalah jejak aneh atau anomali yang menunjukkan adanya manipulasi atau kejahatan. Jadi contohnya adalah file log yang sengaja dihapus secara pilih-pilih, serta timestamp atau kondisi di mana tanggal atau file waktunya sengaja diubah pelaku untuk mengelabui investigator. Selanjutnya, pada pertanyaan yang kedua yaitu berdasarkan tabel perbandingan artefak, jelaskan kondisi normal dan kondisi mencurigakan untuk artefak log file dan file system. Sertakan alasan logis mengapa kondisi tersebut dianggap mencurigakan. Nah, pada log file normalnya adalah akses komputer dilakukan oleh orang resmi di jam kerja. Jadi, kondisi mencurigakan kalau ada akses di jam 2 malam memakai akun asing atau lognya dihapus. Nah, alasan logisnya ini agar pelaku sengaja menghapus log untuk menghilangkan jejak digital supaya tidak ketahuan oleh admin. Nah, pada file system, normalnya waktu pembuatan file itu konsisten dan foldernya rapi. Ini bisa menjadi mencurigakan jika waktu file berubah tidak logis dan file disembunyikan oleh folder yang aneh. Nah, alasan logisnya itu pelaku sengaja memanipulasi waktu atau menyembunyikan file untuk mengelabui pemeriksaan dari investigator. Selanjutnya yaitu berdasarkan tabel perbandingan artefak, jelaskan kondisi normal dan kondisi mencurigakan untuk artefak network traffic dan registry Windows. Sertakan alasan logis mengapa kondisi tersebut dianggap mencurigakan. Jadi pada network traffic atau lalu lintas jaringan, kondisi normalnya adalah komputer hanya terhubung ke server yang resmi dengan kuota data yang wajar. Jadi ini bisa mencurigakan kalau komputer tiba-tiba itu mengirim data dalam jumlah raksasa ke IP yang asing secara berkala atau biasa disebut beaconing. Alasannya, pola ini tuh menandakan adanya malware yang sedang mencuri data dan mengirimkannya ke server milik si hacker tersebut. Selanjutnya pada registry Windows, normalnya itu hanya berisi setelan bawaan komputer dan program yang resmi. Nah, ini bisa menjadi mencurigakan kalau ada setelan asing yang diubah tanpa izin, terutama di bagian run case. Alasan logisnya itu malware sering mengubah run case agar program jahat tersebut otomatis menyala terus setiap kali komputer dihidupkan. Selanjutnya pada pertanyaan yang keempat yaitu berdasarkan tabel perbandingan artefak, jelaskan kondisi normal dan kondisi mencurigakan untuk artefak memori, RAM, dan browser artefak. Sertakan alasan logis mengapa kondisi tersebut dianggap mencurigakan. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan tentang kondisi normal dan mencurigakan pada memori RAM dan browser artefak. Jadi, pada memori atau RAM, kondisi normalnya itu hanya aplikasi resmi yang memakai memori secara stabil. Nah, ini bisa jadi mencurigakan jika ada proses asing atau indikasi proses injection. Nah, alasan logisnya yaitu proses injection atau trik malware menyusup ke aplikasi bawaan komputer agar tidak terdeteksi oleh antivirus biasa. Pada browser artefak atau jejak internet,
Normalnya riwayat berselancar kita lengkap dan cookie-nya aman. Nah, ini tuh bisa menjadi mencurigakan jika riwayat pencarian itu mendadak dihapus bersih secara pilih-pilih tepat sebelum kejadian. Nah, alasan logisnya ini, penghapusan selektif ini membuktikan adanya upaya sengaja untuk menghilangkan bukti pencarian info yang ilegal. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima yaitu, berdasarkan hasil analisis autopsi pada sistem SCHARDT 001, sebutkan dan jelaskan minimal 4 temuan yang dikategorikan sebagai artefak mencurigakan beserta alasan forensiknya. Nah, masuk pada studi kasus yang pertama, yaitu temuan pertama adalah encryption suspected. Jadi di sini ada 2 temuan. Alasan forensiknya yaitu ada file yang sengaja dikunci enkripsi oleh pelaku agar isinya tidak diintip oleh si investigator. Nah, yang kedua yaitu ada extension mismatch detected, yaitu ada 9 temuan. Jadi alasan forensiknya, pelaku ini mengubah ada nama ujung untuk menyamarkan file jahat agar dikira file ini masih tetap aman. Nah, yang ketiga ada possible chip bomb. Alasan forensiknya adalah file jebakan yang dipasang pelaku untuk merusak atau membuat komputer investigator yang macet total. Selanjutnya, yang keempat ada remote monitoring management. Alasan forensiknya, ditemukan program kendali jarak jauh yang dicurigai sebagai trojan untuk mengontrol komputer korban di luar tanpa seizinnya. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keenam, berdasarkan hasil analisis autopsi pada sistem SCHARDT 001, sebutkan dan jelaskan minimal 3 temuan yang dikategorikan sebagai artefak normal beserta fungsi forensiknya. Nah, pada pertanyaan ini, saya akan menjawab. Nah, meskipun normal, temuan ini sangat penting. Pertama, struktur file sistem NTFS seperti extend atau orphan file. Jadi fungsi forensiknya itu adalah memastikan tempat penyimpanan data dalam kondisi sehat dan valid untuk dicari file yang sudah terhapus. Yang kedua yaitu ada cell bag. Ada 51 temuan. Nah, fungsi forensiknya adalah mencatat folder apa saja sih yang belum dibuka. Ini membuktikan secara nyata kalau pengguna memang pernah membuka folder tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada run program. Ada 81 temuan. Nah, fungsi forensiknya adalah mencatat aplikasi apa saja yang pernah dijalankan komputer untuk membantu investigator menyusun urutan aktivitas harian pengguna. Selanjutnya pada pertanyaan yang ketujuh, yaitu apa sih yang dimaksud dengan extension, mismatch, dan possible chip bomb pada hasil analisis autopsi. Jelaskan mengapa kedua temuan ini dianggap berbahaya dalam konteks investigasi forensik digital. Nah, yang pertama itu ada extension mismatch. Artinya, pelaku mengubah ekstensi file, misalnya file aplikasi berbahaya .exe diganti namanya menjadi file gambar, jadi JPG. Ini tuh bahaya karena file jahat bisa mengelabui investigator dan lolos dari filter pencarian biasa. Sedangkan yang zip bomb adalah file kompresi rahasia yang terlihat sangat kecil, tapi kalau diekstraksi itu ukurannya akan meledak menjadi raksasa, jadi sangat besar. Nah, ini tuh bahaya karena merupakan bentuk sabotase untuk menghabiskan memori komputer forensik hingga crash total dan merusak jalannya investigasi. Selanjutnya pada pertanyaan yang ke-8, yaitu jelaskan mengapa artefak digital seperti extension mismatch, remote monitoring program, dan USB device attached dapat digunakan untuk membuktikan unsur actus reus dalam tindakan pidana cyber Indonesia. Nah, actus reus adalah bukti perbuatan fisik yang dilarang undang-undang. 3 artefak tadi bisa membuktikan. Yang pertama itu ada extension mismatch, membuktikan perbuatan fisik pelaku yang sengaja menyembunyikan file ilegal. Nah, yang kedua itu ada remote monitoring. Ini tuh membuktikan perbuatan memasang program akses jarak jauh secara ilegal yang melanggar pasal 30 Undang-Undang ITE. Yang ketiga yaitu ada USB device attached,
membuktikan tindakan fisik mencolokkan flash disk untuk memindahkan data rahasia keluar dari komputer secara tidak sah. Nah, ini tuh melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE. Selanjutnya, pada pertanyaan yang ke-9 yaitu penggunaan artefak encryption suspected keyword hits pola web search untuk membuktikan mens rea. Jadi pada mens rea ini adalah niat jahat di dalam pikiran pelaku. Kita bisa melacaknya lewat jejak digital ini. Yang pertama itu ada encryption suspended. Jadi menunjukkan pelaku secara sadar mengunci data agar aksi ilegalnya ini tidak ketahuan oleh orang lain. Yang kedua itu ada keyword hits dan pola web search. Jadi menunjukkan riwayat pencarian internet pelaku. Jadi kalau isinya itu berulang, mencari cara membobol sistem atau menghapus log komputer, ini membuktikan adanya perencanaan yang matang. Jadi jika jejak ini otomatis mematahkan alasan kalau terjadinya kejadian tersebut itu cuma karena tidak sengaja atau kelalaian sistem. Pertanyaan yang terakhir, kenapa? Baik, pertanyaan yang terakhir, kenapa bukti digital saja tidak cukup dan apa pentingnya kolaborasi serta analisis konteks? Berikan contohnya. Nah, pada artefak digital itu sifatnya benda mati dan pasif. Jadi tidak bisa langsung dipakai menuduh orang tanpa kolaborasi atau dukungan lain. Jadi serta analisis konteks situasinya. Nah, contohnya itu ditemukan program remote desktop serta tim viewer di komputer. Jadi kalau aplikasi itu dipakai oleh tim IT resmi kantor di siang hari untuk membetulkan error komputer karyawan, maka itu sah dan normal. Tapi kalau aplikasi yang sama dipasang diam-diam, aktif jam 2 subuh, lalu dipakai menyalin data sensitif, nah itu tindakan yang berubah jadi kriminal. Jadi, status hukumnya baru dan jelas setelah kita melihat konteks, waktu, dan cara pakainya. Baik, semua pertanyaan sudah saya jawab dengan detail. Semoga penjelasan per slide ini mengenai analisa artefak bukti digital ini mudah dipahami dan bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya forensik digital. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Siti Nurmalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.